Hai anak-anak yang soleh dan solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Semoga kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Bertemu lagi dengan Ibu Mulia Lestari pada pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar mengenai materi drama-drama kehidupan kelas 8 semester 2. Ingat, sebelum memulai pembelajaran diwajibkan untuk berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Materi yang akan kita bahas adalah mengenai drama-drama kehidupan. Untuk lebih mengenal teks drama, kita harus memahami yang pertama, pengertian drama. Kedua, karakteristik drama. Ketiga, istilah-istilah drama. Dan yang keempat, unsur-unsur drama. Pengertian drama. Drama merupakan genre, jenis karya sastra yang menggambarkan kehidupan manusia dengan gerak. Drama menggambarkan realita kehidupan, watak, serta tingkah laku manusia melalui peran dan dialog yang dipentaskan. Kisah dan cerita dalam drama memuat konflik dan emosi yang secara khusus ditunjukkan untuk pementasan teater. Naskah drama dibuat sedemikian rupa sehingga nantinya dapat dipentaskan untuk dapat dinikmati oleh penonton. Drama memerlukan kualitas komunikasi, situasi, dan aksi. Kualitas tersebut dapat dilihat dari bagaimana sebuah konflik atau masalah dapat disajikan secara utuh pada sebuah pementasan. Itulah pengertian dari drama. Selanjutnya ada karakteristik drama. Di sini ada 6 poin. Yang pertama, semua kisah dalam cerita drama digambarkan dalam bentuk dialog, baik dialog antar tokoh ataupun dialog tokoh dengan dirinya sendiri, yaitu bisa disebut dengan monolog. Di poin kedua, drama wajib mempunyai tokoh atau karakter yang diperankan oleh manusia, wayang, serta boneka. Ketiga, dalam drama wajib ada konflik atau ketegangan yang menjadi inti dari cerita drama. Selanjutnya di poin nomor 4, durasi waktu pementasan drama bisa berlangsung selama sekitar 1-3 jam. Yang kelima, pementasan drama umumnya dilakukan di atas panggung yang sudah dilengkapi beberapa perlengkapan serta peralatan guna menghidupkan suasana. Dan poin terakhir, pertunjukan drama selalu dilakukan di hadapan penonton karena drama itu dibuat sebagai sarana hiburan. Istilah-istilah drama. Yang pertama ada sandiwara. Istilah sandiwara diciptakan oleh Mangkunegara VII. Sandiwara ini berasal dari bahasa Jawa. Sandi yang berarti rahasia dan warah yang berarti pengajaran. Oleh karena itu, Ki Hajar Dewantara, istilah sandiwara diartikan sebagai pengajaran yang dilakukan dengan perlambangan atau tidak secara langsung. Secara umum, istilah sandiwara dalam bahasa Indonesia diartikan sama dengan drama. Kisah sandiwara ini dapat bersifat percintaan, komedi, horor, tragedi, atau kisah romans sejarah. Istilah drama selanjutnya ada lakon. Istilah lakon dapat diartikan sebuah cerita yang akan disajikan dalam pagelaran. Misalnya, Gatotho Kaca, Lahir, Pandu Swargo, Kresna Duta, dan lain sebagainya. Sedangkan lakon dalam pengertian anak-anak muda dapat diartikan sebagai tokoh atau peran utama. Misalnya, dalam suatu judul film yang diputar di televisi. Lakon dapat pula memiliki beberapa arti, di antaranya 1. Cerita yang dimainkan dalam drama, wayang, atau film. 2. Karangan berupa cerita sandiwara,
Dan yang ketiga, perbuatan, kejadian, dan peristiwa. Tonil. Istilah tonil atau tonel sebagaimana telah disebutkan tidak lain adalah sandiwara atau sebuah pertunjukan atau teater di zaman pendukung Belanda. Tepatnya pada tahun-tahun terakhir penjajahan Belanda ketika muncul sebuah rombongan sandiwara bernama Dardanella. Tableau adalah sebuah sikap dan posisi pemain dibantu pencerita. Tableau sebuah bentuk dari drama yang mengutamakan gerak. Pada bagian ini, pemain tidak akan melakukan komunikasi, melainkan hanya melakukan beragam gerakan. Pemain tableau tidak berdialog. Dan yang terakhir dalam istilah-istilah drama ada sendra tari. Sendra tari merupakan kepanjangan dari seni drama dan tari. Sendra tari berarti pertunjukan serangkaian tari-tari yang dilakukan oleh sekelompok orang penari dan mengisahkan suatu cerita tanpa menggunakan percakapan. Sendra tari biasanya diiringi oleh musik, yaitu contohnya gamelan. Selain itu, dalam pertunjukan, sendra tari terdapat dalang yang berperan sebagai pembawa lagu. Lakon sendra tari yang biasa dibawakan adalah cerita Ramayana. Unsur-unsur drama ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Yang pertama di sini ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur pembentuk karya dari dalam teks drama. Suatu karya biasanya dinilai dari unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam sebuah karya tersebut. Unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam drama diantaranya 1. Tema, yaitu ide pokok atau cerita. Yang kedua, tokoh, yaitu pemeran dalam cerita. Terdiri atas tokoh protagonis, antagonis, tritagonis, dan figuran. Yang ketiga, penokohan, yaitu ada sifat, karakter, watak yang dimiliki tokoh. Dan yang keempat ada latar, yaitu latar tempat, waktu, suasana dalam cerita. Dan yang kelima ada alur, jalan cerita bisa berupa alur maju, alur mundur, atau alur campuran. Dan di poin keenam ada sudut pandang, yaitu gaya pengarang dalam bercerita. Bisa berupa sudut pandang orang pertama, yaitu aku atau saya, dan sudut pandang orang ketiga, yaitu nama tokoh. Dan yang terakhir di poin nomor 7 ada amanat. Amanat merupakan pesan yang disampaikan oleh pengarang. Bisa berupa amanat tersurat dan amanat tersirat. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ini adalah kebalikan dari unsur intrinsik. Unsur ekstrinsik merupakan unsur pembentuk karya dari luar. Dalam teks drama, suatu karya dinilai unsur-unsur ekstrinsik yang ada di luar karya tersebut. Walaupun berada di luar karya, namun unsur ekstrinsik yang terdapat dalam teks drama diantaranya 1. Latar belakang pengarang, yaitu profil atau identitas dari pengarang. Yang kedua, nilai-nilai karya, yaitu nilai-nilai karya bisa meliputi nilai agama, sosial, moral, politik, ekonomi, adat istiadat, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada penggunaan bahasa. Dan yang terakhir di poin 4 ada sarana pementasan, yaitu panggung, kostum, tata suara, dan pencahayaan. Itulah pengertian dari unsur ekstrinsik dan intrinsik. Selanjutnya ada unsur-unsur khusus dari drama. Yang pertama ada alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa dan konflik yang menggerakkan jalan cerita. Alur drama mencangkup bagian-bagian 1. Pengenalan cerita 2. Konflik awal 3. Perkembangan konflik dan yang terakhir keempat penyelesaian. Tokoh dan penokohan. Penokohan merupakan cara pengarang di dalam menggambarkan karakter tokoh. Dalam pementasan drama, tokoh mempunyai posisi yang penting.
Tokohlah yang mengaktualisasi naskah drama di atas pentas. Tokoh yang didukung oleh latar peristiwa lainnya akan menampilkan cerita dan pesan-pesan yang ingin disampaikan. Tokoh berdasarkan perannya dari segi cerita. Yang pertama ada tokoh utama. Tokoh utama merupakan tokoh yang menjadi sentral atau pusat cerita pementasan drama. Tokoh utama setidaknya ditandai oleh 4 hal, yaitu yang pertama ada paling sering atau dominan, munculnya dalam setiap adegan. Yang kedua, menjadi sentari atau pusat perhatian tokoh-tokoh yang lain. Yang ketiga, ada kejadian-kejadian yang melibatkan tokoh lain, selalu dapat dihubungkan dengan peran tokoh utama. Dan terakhir yaitu dialog-dialog yang dilibatkan tokoh-tokoh lain selalu berkaitan dengan tokoh utama. Lalu selanjutnya nomor 2 ada tokoh pembantu. Tokoh pembantu merupakan tokoh yang dilibatkan atau dimunculkan untuk mendukung jalan cerita dan memiliki kaitan dengan tokoh utama. Unsur-unsur khusus dari drama. Tokoh berdasarkan perannya dari segi perwatakan. Yang pertama ada tokoh berkembang, merupakan tokoh yang mengalami perkembangan nasib atau selama pertunjukan. Misalnya awalnya menjadi tokoh protagonis, berubah menjadi antagonis. Yang kedua, tokoh pembantu adalah tokoh yang diperbantukan untuk menyertai, melayani, atau mendukung kehadiran tokoh utama. Tokoh pembantu memerankan suatu bagian penting dalam drama, tetapi fungsinya tetap sebagai tokoh pembantu. Contoh dalam cerita Ramayana, Laksamana, adik Rama, adalah tokoh pembantu. Selanjutnya ada tokoh statis. Tokoh statis merupakan tokoh yang tidak mengalami perubahan karakter dari awal hingga akhir dalam suatu pementasan drama. Misalnya, tokoh yang berkarakter jahat dari awal sampai akhir. Tokoh serba bisa. Tokoh serba bisa adalah tokoh yang dapat berperan sebagai tokoh lain. Contohnya, raja yang menyamar sebagai pengemis, atau bisa juga ratu yang menyamar sebagai penjahat. Seperti itu. Masih di dalam unsur-unsur khusus dari drama. Selanjutnya ada dialog. Dialog merupakan bentuk percakapan antar tokoh. Ada 3 elemen yang tidak boleh dilupakan dalam sebuah dialog. Di antaranya tokoh, wawancang, dan karamagung. Yang pertama ada tokoh. Tokoh merupakan pemeran yang akan berdialog dalam pementasan drama. Yang kedua ada wawancang. Wawancang adalah dialog atau percakapan yang harus diucapkan oleh tokoh. Contohnya, Ryan, "Jangan pergi." Anissa menjawab, "Maaf, aku harus pergi." Yang ketiga ada karamagung. Karamagung adalah petunjuk, perilaku tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan tokoh. Karamagung biasanya dicetak miring di dalam tanda kurung. Contoh, Rian, "Jangan pergi." Kurung buka menggenggam tangan Anissa, kurung tutup. Anissa menjawab, "Maaf, aku harus pergi." Kurung buka melepaskan menggenggam Ryan, kurung tutup. Nah, jadi karamagung itu adalah dicetak miring di dalam tanda kurung, contohnya menggenggam tangan Anissa. Lanjut, di sini ada latar. Latar merupakan keterangan mengenai ruang dan waktu. Penjelasan latar dalam drama dapat dinyatakan dalam petunjuk pementasan, yaitu karamagung. Latar juga dapat dinyatakan melalui sebuah percakapan para tokohnya. Dalam pementasannya, latar dapat dinyatakan dalam tata panggung ataupun tata cahaya. Selanjutnya ada bahasa. Bahasa merupakan media komunikasi antar tokoh. Bahasa juga bisa menggambarkan watak tokoh, latar, ataupun peristiwa yang sedang terjadi. Dalam drama, bahasa yang digunakan biasanya adalah bahasa sehari-hari ataupun bahasa pergaulan. Menafsirkan isi drama. Tanggapan pementasan drama dalam tayangan sehari-hari. Menafsirkan isi drama. Sebuah pementasan semacam drama
dapat dilaksanakan melalui televisi. Akan ada banyak kesan yang menarik dari suatu pementasan drama. Ketertarikan itu bisa karena ceritanya yang mendebarkan, para pemainnya, settingnya, atau hal-hal lainnya. Kesan-kesan kemungkinan besar tidak akan sama antar penonton satu dengan yang lainnya. Si A menganggap ceritanya menarik, sedangkan si B menganggap ceritanya biasa-biasa saja. Tanggapan seperti itu sah-sah saja, karena tergantung pada kesukaan masing-masing. Hal yang perlu diperhatikan, tanggapan yang baik tidak sekedar menyatakan setuju atau tidak setuju. Tanggapan harus disertai dengan alasan-alasan yang logis dan meyakinkan. Selain itu, tanggapan hendaknya menggunakan kata-kata santun yang tidak menanggung perasaan orang lain.